Beli baju baru? Scan aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Keberadaan Situ Sanghyang bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sangatlah penting. Selain menjadi reservoir air atau penampung air sekaligus sarana irigasi, warga desa yang bermukim di sekitar Situ Sanghyang banyak menggantungkan hidup mereka dengan mencari ikan. Cara menangkap ikan yang diperbolehkan di sini yaitu dengan cara memancing dan menggunakan jaring. Hal ini semata-mata untuk menjaga keberlangsungan hidup ikan-ikan penghuni Situ Sanghyang. Ketertarikan saya untuk menjelajah kawasan situ dan hutan yang mengelilingi Situ Sanghyang berawal dari rasa penasaran akan cerita masyarakat dan mitos yang melekat pada situ yang tidak pernah kering ini. Bersama Kang Yoga yang setia menemani saya selama berada di daerah Tasikmalaya, saya akan mencoba masuk ke dalam hutan di seberang situ yang dianggap cukup angker. Bah, lagi apa nyari ikan? Boleh nanti kita numpang ke sana, Bah, ke seberang, Bah. Ayo, Bang, langsung, Bang. Sip, yuk. Kemon. Dan situ ini merupakan daerah resapan air di Kabupaten Tasikmalaya. Situ Sanghyang juga merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan air tawar yang hidup di sini. Tidak mudah memang menebar jaring ikan sambil berdiri di atas rakit bambu kecil ini. Sehingga saya pun memilih untuk mendayung daripada menebar jaring. Namun demikian, menarik sekali melihat aktivitas pencari ikan yang tampak sangat menikmati apa yang ia kerjakan. Memang, selain bertani dan berladang, warga sekitar Situ Sanghyang memanfaatkan keberadaan beragam jenis ikan situ sebagai mata pencaharian lain mereka. Dapat, Bah? Belum? Dapat. Sisi lain yang menjadi daya tarik dari Situ Sanghyang yaitu keindahan pemandangan yang ada di sini. Air yang tenang tak hanya disukai oleh ikan-ikan penghuni situ. Puluhan ekor bebek liar juga tampak menikmati ketenangan air situ dengan berenang sambil mencari makanan mereka seperti cacing yang memang masih banyak hidup dan berfungsi sebagai pengurai kotoran. Merasakan atmosfer yang berbeda. Di sini masih sangat kental dengan suasana hutan, meski di daerah pinggirannya telah banyak dijadikan ladang untuk tanaman singkong oleh warga sekitar situ. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan keberadaan satwa liar di kawasan pinggiran hutan. Hal ini dikarenakan daya jelajah setiap satwa liar penghuni hutan yang berbeda, terlebih jika cadangan makanan sudah mulai menipis. Keberadaan sosok Nayas Putatrik atau ular kobra hitam di dalam ladang singkong menghentikan langkah saya yang mulai buru-buru masuk ke dalam hutan. Di dalam ladang singkong terdapat banyak lubang-lubang tanah yang menjadi sarang tikus. Faktor inilah yang menyebabkan ular kobra tertarik berada di sini. Bagi yang tidak terbiasa berinteraksi dengan ular berbisa mematikan, sebaiknya menghindar jika bertemu dengannya di daerah yang jauh dari rumah sakit seperti kawasan hutan Situ Sanghyang ini. Bisa atau racun hemotoksin dan neurotoksin milik ular kobra dapat bekerja secara efektif
jika masuk ke dalam aliran darah. Dan jika tidak segera ditangani dapat berakibat fatal hingga pada kematian. Lihat nih, ini seekor kobra ternyata. Kobra ini sedang aktif ya. Di siang hari biasanya dia mencari makan seperti tikus ataupun kodok. Satu hal yang harus dijaga jika berhadapan dengan Naias puttatrik alias ular kobra, yaitu jarak serang dan jarak sembur. Selain bisa menyerang dengan menggunakan kelenturan tubuhnya, kobra bisa juga menyemburkan bisanya ke arah mata lawan. Hal ini bisa berakibat fatal jika tidak dihindari. Namun sebenarnya, ular kobra hanya menyerang manusia bila diserang terlebih dahulu atau merasa terancam. Tetes demi tetes racun king cobra dengan kobra ini itu lebih berbahaya ular kobra ini. Karena dosisnya itu lebih mematikan ular kobra. Namun lebih banyak ular king cobra. Ular ini merasakan setiap getaran dan objek itu dengan menggunakan indera Jacobson yang ada di hidungnya. Kenapa ular selalu mengeluarkan lidahnya ketika dia berjalan ataupun marah? Itu gunanya untuk mencari partikel udara yang kemudian dikirim lewat Jacobsonnya. Dan dari situlah dia bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitarnya. Halo kawan. Lihat ini. Menghadapi ular kobra haruslah sangat hati-hati. Karena ular ini merupakan satwa yang sangat aktif dan menyerang. Wow, serangan secara tiba-tiba ular kobra ini sangat mengagetkan saya. Gerakan yang sangat cepat disertai semburan bisa cukup merepotkan saya untuk dapat mendekatinya. Butuh konsentrasi ekstra untuk bisa menaklukkan yang satu ini. Oleh karena itulah, cara aman untuk bisa memegang ular kobra yaitu kita tetap harus menjaga jarak dengan reptil penyembur yang satu ini. Setelah ia merasa tenang, baru kita bisa menyentuhnya secara perlahan-lahan. Lihat. Sekarang Panji berhasil memegang seluruh bagian tubuhnya nih. Dengan kita tenang dan tidak membuat ular ini kaget dan dia tidak merasakan kesakitan, maka ular ini juga nggak akan nyerang kita. Selagi kita masih waspada dan melihat setiap gerakannya. Oke, perjalanan masih jauh dan Panji harus terus melanjutkan perjalanan Panji menuju ke dalam hutan. Oke, yuk kita lanjutin. Tapi gimana cara ngelewatin kobra yang satu ini ya? Sini kawan, aku pindahin aja deh. Seperti ini menandakan satwa penghuninya dapat hidup dengan tenang hingga berkembang biak tanpa adanya gangguan. Apalagi cadangan makanan yang melimpah membuat satwa tidak khawatir kehilangan rantai makanan mereka. Kehadiran piton reticulatus berukuran lumayan besar
menjadi salah satu bukti rantai makanan di dalam kawasan hutan Situ Sanghyang masih sangat terjaga. Sehingga piton reticulatus yang ada di depan saya ini bisa hidup hingga sebesar ini. Tikus hutan dan ayam hutan menjadi makanan favorit ular yang satu ini. Bahkan tubuhnya yang panjang memungkinkan piton reticulatus untuk naik ke atas pohon dan biasanya memangsa burung pada malam hari. Ular ini sudah dapat menelan manusia. Seringkali banyak pencari kayu menemukan ular ini dan menganggapnya sebagai kayu kering di hutan. Ular ini merupakan ular yang sangat agresif dan merupakan ular terpanjang di dunia. Panjangnya bisa mencapai belasan meter. Terakhir di Sulawesi ditemukan 12 meter terpanjang. Piton reticulatus ini merupakan ular yang gemar memakan babi ataupun rusa. Hampir sedikit lagi tadi paling sempat lagi kita ular ini. Ya. Wah, serangan piton yang satu ini cukup agresif. Yang harus diwaspadai dari ular piton adalah giginya. Karena gigi-gigi aglipanya sangat tajam dan bisa merobek kulit manusia. Serangan dahsyat yang sangat cepat ini merupakan salah satu cara ular piton untuk menyudutkan saya. Selain serangannya yang mematikan, piton reticulatus juga sering memanfaatkan tubuhnya yang ramping dan panjang untuk melilit lawannya yang sudah tak berdaya. Panji tidak akan menangkap ular ini karena Panji sudah cukup mengenal sancak kembang ini. Namun Panji sangat mengagumi ular yang satu ini. Kenapa? Karena tubuhnya yang besar dan kemampuan bertahan hidupnya yang tangguh. Karena ular ini dapat bertahan hidup di segala kondisi apapun di hutan. Wah, ular yang sangat tangguh sekali dan sangat kuat. Selain itu tenaganya juga, wih. Oke kawan. Berjalan semakin jauh ke bagian dalam hutan, pepohonan dan tumbuhannya pun semakin rapat, sehingga kondisi di sini semakin gelap. Apalagi sinar matahari tertahan oleh kanopi hutan yang berbentuk dari dedaunan yang saling berhubungan dan menyatu dari pohon satu ke pohon lainnya. Aneka ragam jenis satwa dan tumbuhan hidup dengan tenang di dalam hutan. Bahkan simbiosis mutualisme antara satwa dan tumbuhannya pun berjalin dengan baik. Bagi satwa liar, hutan layaknya tempat ideal yang bisa menyediakan kebutuhan hidup dari makan, minum, hingga tempat tinggal. Sedangkan kotoran satwa di sini sangat berguna bagi kesuburan tanah, hingga tentunya dibutuhkan oleh segala jenis tumbuhan hutan. Tak mudah memang menyusuri bagian demi bagian di dalam hutan. Tidak jarang, saya harus menerobos tumbuhan dan pepohonan untuk membuka jalan. Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Kondisi hutan di sini tuh lembab banget dan lihat banyak banget pohon-pohon besar di sekitar sini. Jadi membuat tanah yang ada di sini tuh selalu basah dan lembab. Karena sinar matahari itu nggak bisa langsung sampai ke sini. Lihat aja, padahal di luar sana terang sekali. Tapi di dalam sini gelap seperti sore hari. Ini dikarenakan matahari tertahan oleh dedaunan pohon-pohon besar. Dan tempat seperti ini merupakan tempat yang memang sangat cocok dan disukai oleh berbagai jenis satwa liar. Yuk. Sini. Piton molurus merupakan jenis piton atau sanca yang suka berada di daerah lembab, terutama di daerah aliran sungai. Keberadaan sungai yang menjadi aliran pembuangan air kawah tak jauh dari sini, menjadi alasan keberadaan piton molurus di sini.
Lihat nih, beda banget dengan piton reticulatus yang tadi Panji temuin. Mau lurus ini, tubuhnya lebih gemuk, kepalanya kecil, dan pola warnanya juga beda sama reticulatus. Sejak kembang itu kayak batik ya, dia punya pola warna tuh kuning sama hitam. Sedangkan ini tuh lihat, coklat keseluruhan, gak ada warna hitam atau kuning, warna hitam sedikit aja. Galak banget ularnya. Ular seperti ini sebenarnya tidaklah terlalu berbahaya, asal kita tetap menjaga jarak serangnya. Karena piton bukan tergolong ular berbisa, namun jika teledor dan terlalu dekat bisa saja berakibat fatal. Karena gigi-gigi tajam bisa melukai bahkan merobek kulit. Coba sekarang lihat di depan sana, kelihatan dari jauh itu ada cahaya. Itu sebetulnya bukan cahaya, itu adalah air danau. Air danau yang tadi Panji menyeberang dengan menggunakan rakit bersama abah pencari ikan tadi. Dan sekarang Panji sudah cukup puas menjelajahi hutan ini dan tentunya berpetualang di sini. Panji akan kembali ke danau untuk kembali pulang dan menemui sahabat Panji seberang sana. Karena dia sudah menunggu cukup lama dari tadi. Oke. Hutan sebagai kawasan penyangga di sekitar Situ Sanghyang